Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, tanggal 6 Juni 2021, hari Minggu, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Dan hari ini adalah minggu pertama, jadi persiapkanlah diri, akan ada perjamuan kudus. Mari kita yel-yel untuk menyemangati diri kita. Saya antusias. Saya excellent. Saya semangat. Haleluya. Amin. Mari kita sehati, kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Pada hari ini, hari yang bahagia, kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan urapan kuasa dari Tuhan Yesus, sehingga firman yang ditaburkan penuh kuasa kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima selalu dengan gembira. Sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini, hari yang bahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata, ya. Nah, kita tahu menabur, ya, seperti petani menabur bibit, ya, udah tunggu waktunya dan dia akan menghasilkan yang baik karena dia rajin merawat, memeliharanya, ya, jadi hasil yang baik di tanah yang baik, ya, baik. Dan kita akan membahas juga mengenai air mata, ya. Jadi pada hari ini kita temanya menabur dengan air mata, ya. Di ayat masnya Mazmur 126 ayat 5. Mazmur 126 ayat 5 berbunyi demikian: orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Jadi orang-orang, ya, lebih dari satu orang, semua orang akan menabur. Orang yang menabur, ya, dan mencucurkan air mata akan menuai, ya, di sini di garis bawahi akan menuai, ya, dengan bersorak-sorai. Artinya keluar sebagai pemenang. Amin. Pemenang bersorak-sorai. Amin. Gembira, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, bersorak-sorai karena kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, ya. Semua kita mau sukses dan berhasil, mau bersorak-sorai, ya. Tidak ada kesedihan tetapi kegembiraan, ya. Mari kita akan membahas pada hari ini, ya. Yang pertama adalah menabur akan menuai. Menabur akan menuai. Yang kedua yang kita akan bahas ialah air mata untuk suatu tujuan. Air mata untuk satu tujuan, ya. Ya, yang pertama kita masuk menabur akan menuai. Menabur akan menuai. Amin. Ya, kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuai, akan ada hasil yang maksimal, yang baik, yang terbaik. Amin. Nah, ini adalah hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, apa yang kita tabur, kita akan tuai, ya. Jadi dalam kehidupan kita, ya, dalam pelayanan, ya, dalam bisnis, dalam mendidik anak, dalam usaha, ya, semua, ya, harus kita menabur yang baik, ya. Jadi kalau kita menabur di ladang yang baik, hasil akan mendapatkan yang baik karena kita melakukan kebenaran, ikutin terus tuntunan Tuhan, yang menabur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu kita menabur, ya, kita bukan harus
saya sudah sukses, saya sudah berhasil, saya sudah kaya. Ya, dalam keadaan situasi, dalam kesulitan, ada masalah, ada problem, ada penyakit, ya, ada kekecewaan, ya, ada segala sesuatu yang menghalangi, itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita tidak menabur, ya. Jadi kita harus ada tekad bahwa saya akan menabur. Jadi menabur kebaikan, lakukan terus menerus, ya. Jadi kalau menabur itu berulang-ulang, terus menerus, ya. Seperti contoh kita menabur, di mana firman Tuhan di Ulangan 6, kita harus mendidik anak siang dan malam, terus beritakan firman Tuhan, ya, ajak dia baca firman, berdoa, beri nasihat, doa, tupang tangan, itu semua menabur, ya, kebaikan, dan kita lakukan yang terbaik, kita beri contoh yang terbaik untuk tutur kata, tindakan, kelakuan kita, kesalehan kita, di mana anak akan melihat, ya, semua dia akan meniru, yang dimana yang kita sudah tabur, nanti dia akan dewasa, akan melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari, dan Roh Kudus menolong karena doa-doa yang kita taat, kita panjatkan, dan kita akan lihat anak kita sukses dan berhasil, ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan, ya. Jadi ya, seperti pernah kita baca, ya, di mana Yusuf, ya, contoh yang paling sering dikasih contoh, di mana dia tekun, taat, masalah, problem, tetap dia setia kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, dia tabur kebaikan, tabur kebenaran, hubungan baik dengan Tuhan, dan dia mendapatkan hasil yang berkelimpahan, sukses, ya. Jadi berkuasa, itu semua adalah karena menabur, ya. Kita jangan jemu-jemu, menabur, terus menabur kebaikan, menabur kasih, ya, lakukan, ya, terus lakukan, tidak jemu-jemu, dan kita akan lihat hasil yang luar biasa yang menanti kita, ya, janji Tuhan demikian. Jadi marilah kita taati, amin. Jadi kita melayani, kita di bisnis, di rumah tangga, di lingkungan, di lingkungan RT RW lurah, kita jadi teladan yang baik, menabur yang baik, ya. Jadi orang akan lihat, ya, bahwa wah, orang ini luar biasa, orang ini sangat peduli kepada masyarakat, dan mereka akan pasti membela kita. Kalau kita ada kesulitan, kita perlu pertolongan, mereka tidak akan segan-segan menolong kita. Itu menuai yang baik, amin. Ya, jadi hati yang patah apapun tetap kita menabur, amin. Ada kesulitan tetap kita harus menabur, ya. Karena kita jangan hitung-hitungan, wah ini tidak masuk akal. Tapi kalau menabur kebaikan, pasti dapat hasil yang baik, amin. Ya, kita andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan kita. Selalu bertanya kepada Tuhan sehingga kita tidak salah melangkah, amin. Nah, kita ya, di firman Tuhan mengatakan orang yang menabur dengan air mata, bila ia tetap di dalam Tuhan dan berkebenaran firman Tuhan, akan menuai dengan sorak-sorai, amin. Jadi pesan Tuhan adalah kasih, ya, dan kebaikan, ya, itu, dan mendengar firman Tuhan, ya, di mana hasilnya akan kita tuai yang terbaik, ya. Jadi kita tidak akan kecewa, tapi kita jangan keluar dari jalur Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan, ya. Jadi di firman Tuhan berkata, bukankah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besarlah kuasanya. Jadi firman Tuhan itu kita taati, ya.
kita sudah lakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti kita menuai yang baik. Karena apabila kita menabur yang baik, kita akan mendapatkan yang baik. Kalau kita menabur yang buruk, kita akan mendapatkan yang buruk. Kita menabur kejahatan, kita akan mendapat kejahatan, ya. Masalah demi masalah yang akan dihadapi kita, ya. Jadi waktu beban berat, ya, kita datang ke Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan bercucuran air mata, ya. Kita yakin dan percaya perasaan kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Waktu kita fokus kepada Tuhan, ya, kita menabur dalam doa-doa yang penuh kuasa. Kita yakin dan percaya, tunggu waktu Tuhan beri yang terbaik untuk kita, ya. Jadi lakukanlah bagian kita. Kita yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup akan menolong kita. Amin. Dia akan menggenapi janji firman Tuhan, menabur menuai. Amin. Ya. Jadi menaburlah, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan berhasil menuai yang terbesar, terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita menabur tuh harus menabur berulang-ulang, ya. Jangan setengah-setengah, kecewa, mundur, ya, pundung. Jangan. Terus menabur, merawatnya dengan baik. Amin. Dengan firman Tuhan, ya. Contoh Albert Einstein, Albert Einstein yang pencipta lampu dan banyak sekali, ya, Albert, ya, dimana dia terus menabur, ya, eksperimen terus menerus, sehingga akhirnya dia berhasil, ya. Dia bertekun, dia rajin, akhirnya dia mendapatkan hasil yang baik, ya. Jadi tidak seorang pun yang akan berhasil kalau tidak menabur, tidak jerih payah, tidak berusaha, tidak akan dapat hasilnya. Jadi jangan berharap banyak, tidak berjuang, ya, tidak menabur, tapi minta dapat hasil yang baik, ya. Tapi kita harus pasti bisa menabur di tempat yang tepat, menuai dengan sukacita, dengan bersorak-sorai. Amin. Nah, tetaplah kuat dalam Tuhan, percayalah kepadanya, dia, ya. Ketika Anda menaburlah dengan semangat. Amin. Agar Anda menuai juga dengan semangat untuk menikmati. Haleluya. Amin. Jadi itulah menabur dan menuai dengan bersorak-sorai, ya, sesuai kehendak Tuhan kita lakukan, kita akan berhasil. Baik, kita masuk yang kedua, air mata untuk suatu tujuan. Yang kedua, air mata untuk suatu tujuan, ya. Ya, air mata, ya, mungkin agak jarang dibahas, tapi kita akan lihat apa yang Tuhan kehendaki dengan air mata, ya, apa hasilnya, ya. Nah, air mata berasal dari bermacam-macam perasaan, ya, perasaan sedih, gembira, marah, sakit hati, kepahitan, kesepian, malu, ya, terharu, ya. Gembira juga bisa keluar air mata, berhasil sukses bisa keluar air mata, terharu, ketemu seperti Yusuf ketemu saudaranya, ya, itu juga bisa yang gembira, ya, sampai menangis, ya, itu semuanya baik adanya, ya. Perasaan yang diluapkan, gembira, ya, itu baik, ya. Nggak perlu dipendam, ya, dikeluarkan saja, ya, tidak berdosa. Nah, mungkin kita banyakkan orang berdoa sendiri dan sampai
menangis di ruangan doa itu baik, amin. Jadi fokus hanya kepada Tuhan ya, jadi lapor Tuhan ya. Nah, ya dimana orang yang menderita batin ya, yang hancur, yang rasa takut ya, terpuruk, putus asa, merasa sendirian, patah hati, datanglah kepada Tuhan, amin. Ya, dengan meneteskan air mata ya. Nah, karena Tuhan mengetahui maksud hati kita dengan tulus ya, dengan sungguh-sungguh Dia akan menjawab doa-doa kita, amin. Nah, dalam hal meneteskan air mata atau menangis ada 3 hal ya. Yang pertama adalah basal tears ya. Jadi secara umum ya, membersihkan kornea dan membersihkan dari debu ya. Kena debu kita bisa menangis ya, keluar air mata ya. Refleks tears ya dihasilkan dari mengalami iritasi ya, atau kena debu, atau waktu kita memotong bawang ya, tajam sekali ya baunya dan perih mata kita bisa keluar air mata ya. Dan yang ketiga, crying tears ya, dimana dihasilkan karena sakit fisik atau reaksi emosional ya, yang seperti tadi ya, ada ke stres bisa sampai nangis ya, ada yang emosional yang gembira ya, itu juga ya. Nah, jadi ada 3 hal yang mengenai keluar air mata ya. Nah, baik, di mana hasil penelitian dari William Frey ya menemukan bahwa dengan menangis ya bisa menetralisir ya senyawa racun yang diproduksi tubuh saat sedang stres ya, sehingga tingkat stres akan pun berkurang. Jadi kalau menangis ya, stresnya akan berkurang. Ternyata menurut para ilmuwan menangis itu sehat ya. Dan sekarang menurut ilmuwan menangis itu sehat. Kita mau belajar apa menurut Tuhan ya, kalau menangis itu bagaimana ya. Baik, kita lihat hidup tidak lepas dari air mata ya. Bayi lahir keluar air mata ya. Ya, ditinggal kekasih atau ditinggal orang yang dikasihi yang menangis, atau menyesal ya, menyesal sekali kenapa dulu lakukan itu, sehingga akibatnya sekarang ya menuai ketidakberhasilan, ketidaksuksesan ya, rugi besar dan yang lain-lainnya semua. Perbuatan yang dulu yang tidak baik dan menghasilkan yang tidak baik gitu ya. Jadi marilah kita selalu introspeksi diri ya, perbuatan apa yang lalu dan tidak lakukan lagi, amin. Jadi walaupun sudah terlanjur ya, kita tetap jangan putus asa, perbaiki yang ke depan. Tabur yang baik dan menyenangkan hati Tuhan, amin. Taburlah yang baik ya, hati Tuhan disenangkan ya. Baik, kita lihat ya, kita susah payah ya, tapi kita tahu apa yang terjadilah, kita jangan ucapan itu ya. Jadi kita harus positif, harus semangat ya, jangan udahlah nasib gitu ya. Tetapi kita yakin dan percaya waktu mencucurkan air mata ya, Tuhan mengetahui maksud tujuan kita dan Tuhan akan membela kita karena kebenaran dalam Tuhan, amin. Jadi janganlah mudah menyerah, teruslah berjuang sampai akhir, amin. Ya, tetaplah setia ya. Ya, ingat akhir jalan kita adalah bersorak-sorai, artinya ada
kemenangan, dan kita akan memetik kemenangan, buah kemenangan, dan menerima mahkota kehidupan. Amin. Luar biasa janji Tuhan ya, kita senang sekali kita akan mendapat yang terbaik. Amin. Nah, beberapa peneliti ilmuwan yang mengenai air mata ya, di mana menangis itu untuk depresi, di mana mood seseorang akan terangkat kembali. Amin. Kalau ada air mata dan moodnya akan netral, akan semangat kembali katanya ya. Dan regulasi sistem metabolisme tubuh ya akan pulih kembali ya, akan luar biasa ya. Jadi bebannya akan berkurang ya, bahkan ada yang bisa hilang langsung ya. Ya, kita lihat di Alkitab contoh beberapa lelaki yang menangis ya. Di Alkitab ada lelaki yang menangis. Siapa saja? Ya, ialah Daud ya, menangis ya. Kenapa dia menangis? Padahal dia kan hebat, jagoan ya, mengalahkan Goliat. Kok dia menangis? Ya karena dia ketemu saudara-saudaranya, dia menangis ya. Nah, kita lihat dia berkata, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membajari rajaku. Daud menangis bahkan setiap malam. Amin. Nah, Daud yang luar biasa itu ya, menangis. Yang kedua kita lihat Ayub menangis juga karena kesengsaraannya ya. Yang ketiga contoh Petrus menangis karena menggadaikan Tuhan ya. Dia berbuat dosa, dia mengkhianati Yesus ya. Demikian juga keempat, Yusuf menangis ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Ya, tadi salah mengenai Yusuf yang saya maksud itu ketemu saudaranya ya. Kalau yang Daud itu menangis setiap malam, tapi Yusuf menangis karena ketemu saudaranya ya. Dan Yesus menangis juga ya. Jadi inilah beberapa pria yang menangis ya. Nah, jadi menangis itu adalah reaksi dari perasaan yang alamiah. Jadi tidak masalah ya. Jadi ya oke. Jadi kita dapat kelegaan, dapat kebebasan ya, ternyata ya. Ada sukacita, ada kegembiraan ya. Air mata melepaskan kesengsaraan hati yang terpikulkan ya. Seperti luapan air yang mengurangi tekanan banjir pada bendungan ya, gitu ya. Jadi selalu kita harus ada pengharapan ya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi Tuhan mengetahui air mata kita, dan Tuhan sangat mengerti bahasa air mata yang diungkapkan dalam penderitaan kepahitan hidup kita ya. Bertahanlah ya. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami seperti firman-Nya yang juga berlaku untuk kita. Amin. Nah, kita lihat Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saat menangis bukan semata-mata bahwa kita manusia yang lemah, tapi menangis adalah salah satu cara untuk kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti setiap keluh kesah yang ada di dalam hati kita. Tuhan mengerti segala pergumulan kita. Amin. Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk
atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Percayalah, setiap tetes air mata para sahabat sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, sangat berharga. Amin. Nah, kita sudah menyelesaikan berapa hal ya. Jadi tema hari ini menabur dengan air mata. Menabur dengan air mata. Ayat Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang telah kita bahas adalah menabur akan menuai. Amin. Menabur akan menuai, ya, akan bersorak-sorai, keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang, berhasil. Amin. Sukses, ya, itu semua yang kita hendaki. Yang kedua, air mata untuk suatu tujuan. Amin. Jadi tujuan yang Tuhan berikan, ya, ialah Tuhan melihat hati kita, di mana kita mencucurkan air mata, artinya sungguh-sungguh, ya, bahwa kita hanya bersandar kepada Tuhan, tidak pakai kekuatan kita, tapi percaya kepada Tuhan, ya, di mana Tuhan melihat hati kita, apa yang kita lakukan, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman sudah ditaburkan. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, layakan kami untuk perjamuan kudus ini. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Ya, kita sudah siap. Ya, kita ambil perjamuan kudus. Kita pegang di tangan kita, ya. Kita taruh lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita. Tuhan Yesus, ampuni kami, kami juga mengampuni orang lain. Kuduskan, layakan kami di hadapan-Mu. Kami mengakui kematian Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kami sudi satu dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga kita siapkan cawan, nah, lebih tinggi dari kepala. Kita siap menerima perjamuan kudus ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan sekarang, lalu dan yang ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan melakukan perkara yang luar biasa dahsyat bersama Tuhan Yesus Kristus. Sukses dan berhasil.
menabur di ladang yang tepat, menabur bersama Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan taburan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan ini, haleluya, amin. Oke, kita akan tutup dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, tanda kita siap menerima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Sampai ketemu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.